Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Holiday Inn Cikarang, Minggu 8 November 2020. Ibadah online GBI Holiday Inn Cikarang dapat diakses melalui Facebook dan YouTube. Jangan lupa untuk follow, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pada jam-jam ibadah kami. Sekarang, ibadah online dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting dengan ID Zoom 901 888 9999 dengan passcode GBI HIC. Mari bergabung di ibadah Zoom Meeting kami pada ibadah raya pertama jam 8 pagi dan ibadah raya kedua jam 10.30 pagi. Halo, shalom adik-adik. Jangan lupa loh ya, tetap melakukan ibadah gereja anak sekalipun di dalam Zoom Meeting. Nanti ID-nya akan dibagikan oleh kakak-kakak kalian di WA Group ya. Ibadah gereja anak dilakukan setiap hari Minggu jam 5 sore. Dicatat ya, jangan lupa, kakak tunggu. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui Bank BTA dengan nomor rekening berikut. Mari kita persiapkan hati dan kita fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah online ini, supaya hadirat Tuhan memenuhi hati dan rumah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang sangat luar biasa ini Tuhan. Jika kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami ini, biarlah menjadi dupa yang harum untuk Engkau. Hati-Mu disenangkan, nama-Mu dipermuliakan, dan Engkau mengizinkan kami menikmati hadirat-Mu dengan sangat luar biasa, sehingga kami semuanya dipulihkan dan kami diperbaharui menjadi baru Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Untuk itu kita harus mengucap syukur. Dan percayalah bahwa Yesus adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan dan Dia yang menyembuhkan saudara. Mari kita satukan hati terlebih dahulu semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih karunia yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini adalah saat yang terindah, di mana anugerah-Mu tiba bagi kami semua ya Tuhan. Engkaulah pusat kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan kami dan melimpahi kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saatnya anugerah-Mu tiba bagiku, Kaulah pusat kehidupan bagiku. Kau pulihkan dan limpahiku dengan anugerah-Mu. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Saatnya anugerah-Mu tiba bagiku, Kaulah pusat kehidupan bagiku. Kau pulihkan dan limpahiku dengan anugerah-Mu. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'a.
Gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Saatnya anugerah-Mu tiba bagiku, Kaulah pusat kehidupan bagiku. Kau pulihkan dan limpahiku dengan anugerah-Mu. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Saatnya anugerah-Mu tiba bagiku, Kaulah pusat kehidupan bagiku. Kau pulihkan dan limpahiku dengan anugerah-Mu. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung
Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh. Engkaulah Jehovah Ra'a. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Kami bersyukur dan ajaib perbuatan-Mu kami sembah Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidupku, Engkau yang termulia. Sungguh besar kasih kuasa-Mu, sungguh indah karya-Mu Tuhan. Haleluya, disembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang ajaib perbuatan-Mu Yesus, besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kekal selama-lamanya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
damai yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidup. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari kita terus menari bagi Tuhan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Siap. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Puji Tuhan, kita telah menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa melalui pujian dan penyembahan. Sekarang, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya Aprilia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu gunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, bagi jemaat Tuhan di GB Holiday Inn, mungkin di rumah atau di perjalanan atau dimanapun saudara berada pada saat ini. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Muda Salomo. Dan saya Tuhan izinkan punya 3 orang anak dan 1 orang istri. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ingin kasih judul firman Tuhan pada siang hari ini, Yesus memulihkanku. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kami semuanya, sehingga saat ini kami boleh dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Sebentar Tuhan, kami hendak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Biar Engkau Roh Kudus mari urapi setiap kami. Bukan kami hanya boleh mendengarkan firman Tuhan, tapi firman itu boleh hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita ambil Alkitab kita, Bapak Ibu boleh ambil Alkitabnya atau buka handphonenya. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Kita buka dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 34. Saya ulangi, Markus 5 ayat 21 sampai dengan 34. Dengan judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat yang ke-21, Markus 5 ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat yang 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kalau kita melihat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24, kisah ini menceritakan tentang seorang kepala rumah ibadat yang punya anak yang sakit dan hampir mati. Kepala rumah ibadat ini datang menemui Yesus. Dia rindu Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya dari sakitnya yang parah dan hampir mati. Kita lihat lanjutkan dengan ayat 25. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ternyata di tempat yang lain, kisah yang lain diceritakan bahwa seorang wanita, ayat 25 berkata, menderita pendarahan sudah 12 tahun. Bapak Ibu, sakit pendarahan 12 tahun, sakit apapun itu namanya, 12 tahun bukanlah sesuatu yang mudah. Kelihatannya sih gampang. Kadang kita sakit baru seminggu, sebulan. Tapi wanita ini sakit 12 tahun. Saudara lihat, ketika wanita ini sakit 12 tahun, bukan hanya fisiknya yang sakit. Tapi saya percaya, psikologinya juga sakit. Pada saat itu adalah orang yang sakit pendarahan, dia najis di hadapan orang.
pasti wanita ini gak pernah disentuh atau dipeluk oleh saudaranya karena dia najis. Jadi secara fisik maupun secara mental wanita ini sangat menderita. Oke, kita lanjutkan. Itu kalau kita melihat bahwa ini adalah gambaran kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Ada banyak rasa khawatir daripada kita semuanya. Oh, kita khawatir tertular dengan COVID-19. Kita khawatir tentang keadaan keuangan kita. Mungkin yang bekerja hari-hari ini masih ada beberapa yang gajinya mungkin gak dapat full. Tapi dipotong, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 20%. Tidak ada rasa aman hari-hari ini. Bagi yang wira swasta, hari-hari ini wira swasta usaha banyak yang merosot. Itu adalah gambaran kekhawatiran hari ini. Itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua orang khawatir, semua orang butuh satu mujizat untuk itu semuanya. Oke, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya adalah ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita melihat bahwa wanita ini ketika dalam keadaan sakitnya, dia datang ke berbagai macam tabib. Bukan satu tabib, bukan dua tabib, ada banyak tabib yang dia datangi. Dia datang untuk apa? Untuk mendapatkan kesembuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam keadaan masalah yang kita hadapi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah keuangan, dan banyak hal sebagainya. Ada satu pelajaran yang menarik yang boleh kita ambil dari wanita ini. Dia datang ke berbagai tabib, tapi lihat hasilnya. Dan hasilnya tidak ada. Itu satu pelajaran bagi saya dan saudara semua. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, jangan pernah datang ke orang lain. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Jangan pernah datang ke orang pintar. Jangan pernah datang mengandalkan saudara atau teman atau kolega apapun itu. Tapi datanglah hanya kepada Yesus. Oke, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara lihat di sini, karena dia wanita yang sakit pendarahan tadi mengandalkan kekuatannya. Bukan hanya dia makin sakit, tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada padanya, hartanya, semuanya terkuras habis, tapi tidak ada hasil. Bahkan penyakitnya menjadi lebih buruk. Itu satu pelajaran bagi saya dan saudara semua. Itu satu rema bagi kita. Apapun mungkin masalah kita sehari ini. Mungkin kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, tapi Tuhan belum jawab. Mungkin ada orang berkata, oh begini caranya. It's okay. Tapi kita tetap andalkan Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Kita lanjutkan ayat selanjutnya adalah ayat 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dalam usahanya wanita ini mencari kesembuhan, ternyata selama 12 tahun dia sakit, ternyata dia pernah mendengar cerita-cerita tentang Yesus misalnya. Yesus menyembuhkan orang buta. Oh, Yesus membangkitkan orang mati. Tapi mungkin hari-hari yang lalu dia agak kurang peduli. Dia agak kurang percaya. Tapi kali ini dia mengambil satu langkah drastis. Dan dia berkata,
asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Apa yang perlu kita pelajari di sini? Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen itu bisa menyembuhkan loh. Tuhannya Yesus orang Kristen itu bisa memulihkan loh. Tapi mungkin saudara hanya menganggap itu sepintas. Atau kita yang mungkin sudah mengenal Tuhan, kita yang sudah biasa hidup sebagai orang Kristen, tapi kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadang ke gereja kalau sempat, kadang kita pelayanan kadang sempat. Tapi kita belajar dari wanita ini, kali ini dia mengambil satu langkah. Dia mengambil satu langkah yang drastis. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu sesuatu iman yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bagi dia berkata, asal ku jamah, maka aku akan sembuh. Imannya adalah dia jamah Yesus, maka dia akan sembuh. Mungkin bagi orang-orang sehat untuk menjamah jubah Yesus itu begitu mudah. Dia Yesus di tengah kerumunan banyak, orang bisa dorong-dorongan, bisa menjamah jubah Yesus. Tapi bagi wanita ini, itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan, seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia secara fisik pasti orangnya lemah, kurus. Setuju ya Bapak Ibu semuanya ya? Dia pasti jalannya juga gak bisa gagah, dia agak sempoyongan, namanya orang 12 tahun sakit pendarahan, pasti rada-rada amis, agak bau. Bagi dia untuk menjamah jubah Yesus itu perlu perjuangan. Dia perlu usaha keras. Bagaimana caranya menjamah jubah Yesus. Mungkin ketika dia datang mau menjamah Yesus, mendekati kepada Yesus, orang mendorong dia. Dan kita melihat akhirnya sambil tersungkur dia boleh menjamah ujung jubah Yesus. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Mungkin kita sudah kenal Tuhan, kita sudah aktif dalam sebuah gereja. Pertanyaannya adalah, seberapa sungguh-sungguh saya dan saudara kepada Tuhan? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh membuat Tuhan itu adalah satu-satunya penolong bagi kita? Enggak gampang Bapak Ibu. Enggak gampang untuk percaya begitu saja. Tapi kalau saya dan saudara mau, kita mau sungguh-sungguh mengambil keputusan pada saat ini, Tuhan saat ini saya mau lebih sungguh-sungguh lagi dari hari-hari yang lalu untuk mengikut Tuhan. Saya percaya apapun pergumulan kita, apapun sakit kita, apapun masalah kita, Yesus jalan keluar untuk semuanya itu. Oke, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Ayat 5, Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini melakukan langkah iman besar. Jubahnya akan sembuh. Saudara Bapak Ibu semuanya. Sekarang ayat 29, 5 ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara lihat ayat yang 29 bahwa wanita ini mengalami kesembuhan. Selama 12 tahun sepanjang umur hidupnya hanya satu yang dia rindukan. Sembuh. Begitu gembiranya dia. Demikian juga bagi saya dan saudara. Kita boleh belajar dari wanita ini.
kita boleh belajar dari wanita ini bagaimana dia disembuhkan oleh Tuhan. Saya punya sebuah kesaksian Bapak Ibu. Saya punya anak yang paling besar sekitar tahun 1996 ketika dia berumur 1 tahun. Dokter vonis dia sakit, yaitu kalau orang Jawa bilang turun berok, kalau kita orang dalam dunia medis diberitakan dia jadi kalau dia itu sakit di atas, di bawah pusarnya, kalau dia menangis akan keluar benjolan sebesar bola pingpong, dan kita sebagai orang tua akan cukup menangis melihatnya. Anak saya ini umur 1 tahun, dokter bilang dia sakit, turun berok, ya. Dan kita bawa ke dokter. Dokter bilang, kita nggak bisa lakukan apa-apa, Pak. Kita nggak bisa lakukan operasi, nanti operasi dilakukan ketika dia sudah mulai remaja. Jujur, saya dan istri sebagai orang tua melihat anak pertama dalam keadaan seperti itu, terus terang kami sangat terpukul sebagai orang tua. Ketika anak nangis, ketika anak batuk, ada benjolan sebesar bola pingpong keluar di bawah daripada pusarnya yang kita sebut dengan sekarang namanya sakit hernia. Kalau secara medis, orang yang sakit hernia itu tidak boleh kerja keras, tidak boleh olahraga capek seperti main basket, seperti main bola kaki, sepak bola, itu nggak boleh. Kami dan istri mengambil satu inisiatif bahwa tidak ada jalan keluar, yang hanya bisa kami lakukan adalah karena dokter sendiri gak bisa melakukan. Yang kami bisa lakukan adalah kami berdoa. Setiap malam kami berdoa untuk anak kami namanya Joshua. Doa seminggu, sembuh gak? Gak sembuh Bapak Ibu. Doa sebulan, sembuh gak? Gak sembuh. Dilihat kalau dia nangis masih keluar. 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun, belum sembuh. Pada saat itu saya posisi kerja di Jakarta, saya pulang kerja itu paling cepat nyampe 7:30. Jadi kami punya iman bahwa kami harus berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa. Secapek-capeknya bagaimanapun kami terus berdoa untuk anak kami. Kami letakkan tangan di tempat yang sakit. Dia juga kami ajari meletakkan tangan di tempat yang sakit. Berdoa dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Setahun berlalu Bapak Ibu. Gak sembuh. 1,5 tahun. Gak sembuh. 2 tahun. Gak sembuh. Kami gak tahu. Sudah berapa banyak tetesan air mata yang kami keluarkan, yang kami cucurkan untuk kesembuhan anak kami. Tapi pada suatu waktu ketika berdoa, Tuhan kasih dalam hati saya, stop mendoakan anak kamu. Lihat anak kamu. Saya agak sedikit ragu Bapak Ibu. Pelan-pelan kalau dia nangis, saya lihat gak ada benjolan dia sebesar bola pingpong itu. Kalau dia batuk juga gak ada. Lama-lama iman saya tumbuh. Puji Tuhan, hari ini dia sudah berumur 25 tahun. Yesus menyembuhkan sakit hernianya tanpa dioperasi. Saudara tahu, anak saya itu senangnya basket, senangnya sepak bola. Sampai hari ini saya sering berkata kepada anak saya, kalau dokter yang menyembuhkan kamu gak bisa main sepak bola. Kalau dokter yang menyembuhkan kamu
kamu gak bisa main basket. Tapi karena Yesus yang menyembuhkan kamu, maka kamu bisa berolahraga berat, kamu bisa bekerja berat. Ajaib Tuhan kita Bapak Ibu. Saudara lihat, seperti wanita tadi disembuhkan, anak saya juga disembuhkan. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu yang menonton, yang melihat acara ini, apapun masalah saudara, Yesus yang sama akan sembuh, memulihkan daripada kita semuanya. Oke, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya Bapak Ibu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, ayat yang 5, Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa menjamah aku? Ayat yang 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kalau Bapak Ibu kita lihat dari firman ini tadi, ada sesuatu yang tidak lazim yang dilakukan Yesus. Ketika orang banyak berkumpul berdesak-desakan, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Orang berkumpul banyak, itu satu pertanyaan yang gak wajar. Sampai salah seorang muridnya berkata gini, Tuhan, agak setengah komplain, murid-muridnya berkata gini, Tuhan engkau melihat ada orang banyak berkumpul berdesak-desakan, engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Saudara lihat, ternyata ada satu wanita, yang wanita sakit pendarahan tadi, tahu betul apa arti pertanyaan itu. Dan dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, akulah yang menjamah jubahmu. Saya sebagai pelayan Tuhan, ada satu pelajaran yang menarik yang saya mau ambil di sini adalah, bukankah mestinya murid-murid Tuhan yang senantiasa berkumpul dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan makan, melakukan perkara-perkara ajaib, melakukan mukjizat, berkeliling dari satu daerah ke daerah lain. Bukankah mestinya murid-murid itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Bukankah mestinya ketika Yesus bertanya siapa yang menjamah jubahku? Bukankah mestinya mereka mengenal, tahu arti pertanyaan itu? Tapi ternyata ada seorang wanita yang tahu. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terlalu sibuk dengan semua jenis pelayanan kita. Kita terlalu sibuk dengan segala rutinitas kita. Tapi kita sudah kurang dengar-dengaran akan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya pilih jadi wanita itu. Percuma jadi pelayan Tuhan kalau saya tidak bisa dengar-dengaran akan Tuhan. Karena bisa mendengar Tuhan dengan baik, itu jauh lebih baik daripada segala kegiatan aktivitas rohani yang saya lakukan. Itu satu pelajaran bagi saya dan saudara semuanya. Pelajaran bagi kita. Apakah kita masih punya waktu, punya hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita? Oke, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Ayat yang 33, Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Wanita tadi bukan hanya secara jasmani sembuh, bukan hanya secara fisik sembuh, tapi lebih dari itu adalah rohnya juga dipulihkan. Mujizat itu memang penting. Kesembuhan itu penting.
pertolongan Tuhan atas setiap apa yang kita alami, mungkin ekonomi dan lain sebagainya, itu penting, itu perlu. Tapi ada satu hal, mujizat yang terbesar, yaitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percuma semua mujizat kalau kita tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Keselamatan adalah mujizat yang terbesar bagi setiap saya dan saudara. Itu adalah mujizat terbesar di dunia ini. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar menyembuhkan. Bukan hanya sekedar memberkati saya dan saudara. Bukan hanya sekedar memulihkan kita. Tapi tujuan utama Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang. Untuk membawa setiap saya dan saudara masuk ke dalam rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, pada saat ini, mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit. Bagi Bapak Ibu yang sakit secara jasmani mungkin, boleh kasih tangan kirinya di tempat yang sakit. Oke, kasih tangan kiri di tempat yang sakit dan tangan kanan boleh diangkat. Silakan Bapak Ibu berdoa. Berdoa secara pribadi dulu kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan. Mereka butuh kesembuhan. Mereka butuh mujizat-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan telah sembuhkan yang sakit. Bagi kita yang punya masalah pergumulan tentang rumah tangga, ekonomi dan apapun itu, mari kita sama-sama berdoa. Kita angkat tangan kita. Kita berdoa. Kalau Yesus bisa menyembuhkan wanita, Yesus bisa menyembuhkan anak saya tadi. Yesus juga bisa memulihkan setiap kita. Kita berdoa, Tuhan, kami Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kami tahu Engkau Yesus yang sanggup memulihkan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan keluarga-keluarga Engkau berikan yang terbaik Bapa, anak-anak yang Engkau berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya mengundang semua jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat yang ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai saat ini sampai Dia datang kedua kali menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai. Kita hidup kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.